tanggal 19 April 2022. Jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah: 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditetapkan 4 orang. Heo, ada apa hari ini? Minyak, minyak. Salah satu bahan pokok yang mengalami kelangkaan. Ternyata teman-teman bukan dipergunakan untuk kebutuhan dalam negeri biar dapur kita bisa ngebul dulu, tapi ternyata dicuanin karena dijual ke luar negeri. Sebenarnya perusahaan memiliki hak untuk melakukan ekspor minyak mentah, tetapi apabila perusahaan tersebut sudah memenuhi kewajiban CPO dalam negeri atau kebutuhan minyak mentah dalam negeri, yaitu sebesar minimal 20% dari total yang mereka ekspor. Dan dengan lihainya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, beberapa oknum ini malah melakukan ekspor namun belum melakukan kewajibannya dan mendapat perizinan atau fasilitas untuk melakukan ekspor tersebut di periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Cukup mengagetkan bahwa salah satu tersangka ini berasal dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indonesia, dan 3 diantaranya adalah eksportir yang sudah lama bergerak di industri ini atau di industri minyak mentah. Lalu sebenarnya bagaimana kejahatan terstruktur ini tetap bisa dilaksanakan di tengah sulitnya kehidupan masyarakat? Adanya pelanggaran persaingan usaha dengan minyak goreng terlihat juga gitu. Salah satunya adalah pelaku usahanya diduga melakukan upaya melakukan gratifikasi kepada pejabat negara untuk bisa memaksakan atau melakukan tindakan ilegal ya, melakukan ekspor CPO. Berikut rekam jejak 4 tersangka kasus dugaan korupsi dalam pemberian perizinan fasilitas dari ekspor crude palm oil atau COP pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan, yaitu Bapak Indrasari Wisnuwardana, dan juga ada dari PT Wilmar Nabat Indonesia, yaitu Bapak Master Parulian Tumanggor, dan juga ada General Affairs dari PT Musimas, yaitu Bapak Togar Sitanggang, dan yang terakhir ada dari Senior Manager Corporate Affairs dari Permata Hijau Group, yaitu Stanley MA. Indrasari Wisnuwardana, jabatan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dari tahun 2021 hingga sekarang, dulunya merupakan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, pernah juga menjadi Komisaris PT Perkebunan Nusantara 3 dari tahun 2021 hingga sekarang, dan memiliki kekayaan sebanyak 4,4 miliar. Sementara Master Parulian Tumanggor yang memiliki jabatan sebagai Komisaris PT Wilmar Nabat Indonesia, dulunya adalah Bupati Dairi Sumatera Utara di tahun 99 hingga 2009, dan juga pernah menjabat sebagai Eselon 2 Kantor Kementerian BUMN dan Tenaga Pengajar pada Departemen Keuangan di tahun 1998. Togar Sitanggang selaku General Affairs PT Musimas dari tahun 2012 hingga sekarang, dulunya menjabat sebagai Country Manager ED&F Man Indonesia dari tahun 2009 sampai 2012, dan pernah juga menjadi Research Analyst Bung Agribusiness di tahun 2004 hingga 2009. Dan yang terakhir Stanley MA yang berjabatan sebagai Senior Manager Corporate Affairs di Permata Hijau Group dari tahun 2007 hingga sekarang, dulunya pernah menjabat sebagai Internal Auditor Wilmar International di tahun 2005 hingga 2007. Perbuatan keempat tersangka diduga melanggar pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perdagangan. Keputusan Menteri Perdagangan tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri, dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB atau Refined Bleached Deodorized Palm Oil, dan UCO.
Akhirnya, keempat tersangka ini sekarang ditahan di 2 rutan. Yang pertama adalah Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Cabang Jakarta Selatan. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira mengatakan skandal ekspor CPO di Kementerian Perdagangan ini menjadi bukti bahwa pejabat yang semestinya mengawasi tata niaga minyak goreng justru terlibat permainan mafia. Jutaan emak-emak dan pelaku usaha kecil harus membayar harga yang tinggi untuk membeli minyak goreng kemasan dengan keringat dan juga sedikit ocehan. Nah, penangkapan ini menjadi bukti pentingnya sebuah integritas dan juga mengingatkan kita akan pentingnya sebuah pengawasan. Jangan sampai pejabat negeri malah menjadi mafia, dan jangan sampai terjadi lagi hak rakyat direbut dengan adanya korupsi. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.co.